Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aisyah Fitri Nurmawfiroh. Saya Eka Eliana Santi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari jurnal kami yang berjudul Perbandingan Peramalan Ekspor Minyak Sawit di Indonesia menggunakan metode Double Exponential Smoothing, ARIMA Deteksi Outlier, dan Multi-Layer Perceptron. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Bab 1 pendahuluan. Untuk paragraf 1 menjelaskan tentang kelapa sawit yang memegang peranan strategis penghasil devisa terbesar. Dan untuk paragraf kedua yaitu tentang komoditi berperan dalam mengembangkan usaha tani dalam kelapa sawit. Dan untuk paragraf selanjutnya ini memberikan dampak pengaruh positif untuk masyarakat dan kegiatan usaha tani kelapa sawit. Dan untuk selanjutnya ini ada dampak permasalahan umum untuk lebih meningkatkan usaha kelapa sawit dan minyak sawit. Dan untuk paragraf terakhir di sini menjelaskan untuk metode-metode yang akan kita gunakan, yaitu dengan metode Double Exponential Smoothing, ARIMA Deteksi Outlier, dan Multi-Layer Perceptron yang untuk memaksimalkan kebijakan ekspor minyak sawit di Indonesia. Untuk bab 2 di sini terdapat kajian teori minyak sawit yang merupakan hasil sumber minyak dari nabati. Yang kedua ada ekspor perdagangan yang dikeluarkan untuk devisa negara bagi Indonesia. Dan yang ketiga ada time series untuk mengetahui analisis deret waktu. Dan yang keempat ada peramalan, yaitu untuk memprediksi. Dan yang selanjutnya ada kita menggunakan exponential smoothing, yaitu double exponential smoothing. Dengan di sini ada rumusnya. Selanjutnya kita menggunakan ARIMA untuk peramalannya. Terus ada deteksi outlier. Ini untuk mengubah karakteristik pada data yang dapat membuat model memiliki galat yang besar. Begitu juga di sini ada persamaannya. Selanjutnya ada multi-layer perceptron neural network, yaitu jaringan neural network yang ada 3 lapisan dengan menggunakan teknik pembelajaran supervised. Selanjutnya ada MAD, ada MSE, dan terakhir ada menghitung nilai MAPE. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Diva Ayu. Metode penelitian dari penelitian kami, datanya diambil dari BPS. Data ekspor minyak sawit dari tahun 2018 hingga tahun 2022 bulan April. Kemudian algoritma penelitiannya mulai dari menginputkan data, memplotkan data, dan menghitung menggunakan double exponential smoothing, menggunakan ARIMA Deteksi Outlier, dan Multi-Layer Perceptron. Kemudian mengevaluasi model terbaiknya menggunakan MSE, lalu memunculkan hasil peramalannya. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita plotkan datanya terlebih dahulu. Ini adalah gambar dari plot data ekspor minyak sawit Indonesia tahun 2018 hingga April tahun 2022. Nah, berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa plot data kami cenderung tren, sehingga kami menggunakan metode double exponential smoothing, ARIMA Deteksi Outlier, dan neural network, yaitu NLP. Kemudian yang pertama ada double exponential smoothing. Kita menggunakan trial error sebanyak 5 kali dan didapatkan model terbaiknya pada percobaan kedua.
dengan alfa 0,7 dan gamanya 0,1 dengan nilai MAP-nya 11,3167. Selanjutnya akan diuji coba kepada data testingnya. Model terbaik tadi yakni parameter 0,7 dan 0,1 diuji di data testing, didapatkan nilai MAP 15,7497. Kemudian kita akan melakukan forecasting dari data totalnya. Didapatkan nilai MAP 12,3448. Selanjutnya ada peramalan menggunakan ARIMA deteksi outlier. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni mengecek kestasioneran data pada varians dan mean. Yang pertama kita cek data stasioner pada varians menggunakan box chocks. Nah di sini terlihat bahwa rounded value-nya belum 1 dan dikatakan belum stasioner terhadap varians. Kemudian kita transformasikan satu kali, kita lihat nilai rounded value-nya juga belum memenuhi 1, maka dikatakan belum stasioner dalam varian. Kemudian kita transformasikan lagi. Nah, di sini terlihat nilai rounded value-nya sudah memenuhi, yakni sama dengan 1. Jadi dapat dikatakan bahwa data sudah stasioner dalam varian. Kemudian kita lihat tabel ACF-nya. Ini adalah tabel ACF dan PACF yang sudah di-differencing sebanyak 1 kali dan sudah stasioner dalam min. Kemudian kita uji signifikansi dari model yang sudah kita dapatkan. Kita mendapatkan model ARIMA 111, ARIMA 011, dan ARIMA 111. Dengan nilai parameternya sebagai berikut dan keterangannya, yang ARIMA 110 itu signifikan, ARIMA 011 itu signifikan, dan ARIMA 111 tidak signifikan. Kemudian kita uji white noise di model 110 dan 011. Karena yang ARIMA 11 tidak signifikan, maka tidak dilanjutkan untuk pengujian white noise dan distribusi normal. Didapatkan white noise-nya terpenuhi semua dan normalitasnya juga terpenuhi. Selanjutnya didapatkan model terbaik yakni ARIMA 011. Kemudian kita uji pada data testingnya. Nah, hasil dari pengujian model terbaik pada data testing didapatkan estimasi parameternya signifikan, normalitasnya terpenuhi, akan tetapi white noise-nya tidak terpenuhi. Maka selanjutnya akan dilakukan deteksi outlier pada data ekspor minyak sawit Indonesia. Hasil dari deteksi outlier diperoleh MSE sebesar 0,4132. Selanjutnya ada peramalan menggunakan neural network MLP. Nah, di sini didapatkan nilai MAP dari peramalan menggunakan MLP 10,25798 dan MSE-nya 0,1166. Kemudian evaluasi model terbaik. Dari ketiga metode kita bandingkan ARIMA deteksi outlier, double exponential smoothing, dan MLP dibandingkan nilai MSE-nya. Kemudian kita dapatkan nilai MSE yang terbaik yakni pada metode multilayer perceptron atau MLP. Tahap akhir dari penelitian ini yakni proses peramalan menggunakan model terbaik yakni model MLP, dan hasil dari peramalannya sebagai berikut.
pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, hingga Desember tahun 2022. Selanjutnya, kesimpulan setelah dari proses perhitungan yang didapat antara model double exponential smoothing, ARIMA deteksi outlier, dan multilayer perceptron, maka didapatkan model terbaik. Yang dipilih adalah model MLP dengan tingkat kesalahan 0,1166 yang mana lebih kecil dari model double exponential smoothing dan ARIMA deteksi outlier. Dan untuk hasil akhir peramalan pada bulan Mei yaitu sebesar 2,301633. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.